Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita sama-sama mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yakobus 5 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu ketekunan dalam pelayanan. Ketekunan adalah kondisi yang menggambarkan keseriusan seseorang dalam mengerjakan apa yang menjadi tujuan atau cita-citanya. Ciri-ciri ketekunan kita bisa melihat di dalam kesetiaan, keseriusan, bahkan berorientasi pada hasil yang maksimal dan berkomitmen untuk menyelesaikan apa yang sedang dikerjakan. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, maka kita akan menemukan simbol ketekunan yaitu Ayub. Kita tahu bersama bagaimana cerita atau kisah dari seorang Ayub. Walaupun didera cobaan, masalah, Ayub tidak pernah menyalahkan orang lain, juga menyalahkan Tuhan. Bahkan Ayub tetap memiliki kesetiaan, keseriusan, tetap mempertahankan iman dan percayanya kepada Tuhan. Kesetiaan Ayub terlihat ketika dia mampu mempertahankan kesalehannya, meskipun keadaan sekitarnya, bahkan istrinya dan teman-temannya tidak mendukung dan cenderung menyalahkan Ayub. Dalam keadaan yang demikian, Ayub tetap bertekun karena Ayub percaya bahwa ada berkat yang Tuhan sediakan di balik semua kejadian yang dialaminya. Dan pada akhirnya, kisah hidup Ayub mendapatkan pertolongan Tuhan dan menerima berkat yang berlimpah, bahkan yang diterima Ayub lebih besar daripada sebelum ia menjalani cobaan. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa ketika kita bertekun, maka kita akan memperoleh kebahagiaan. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Marilah saatnya kita bertekun untuk melayani Tuhan karena tidak ada keterlambatan. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, pelayanan yang bertekun adalah pelayanan yang berkenan, tidak hanya kasih kepada Tuhan, tetapi juga kasih kepada sesama. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hubungan sesama itu lebih penting daripada sebuah kegiatan pelayanan dalam gereja. Kasih terhadap sesama harus dilaksanakan sebelum melakukan aktivitas rohani. Kita bisa melihat di dalam kitab Matius 5 ayat 23-24. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, bertekun dalam pelayanan itu bagus, tetapi kita melihat konteksnya bahwa bukan cuman pelayanan yang ada di dalam gereja, bukan cuman pelayanan di atas mimbar, tetapi bagaimana kita melayani sesama kita, bagaimana kita melayani orang-orang di luar sana, bagaimana kita melayani orang-orang yang belum kita kenal, bagaimana kita melayani orang-orang yang sudah berbuat salah kepada kita. Itu adalah pelayanan yang sesungguhnya. Kita melayani di dalam gereja, kita melayani di atas mimbar, itu bagus. Tetapi kita mau lewat kehidupan kita mau melayani sama seperti Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kita, Tuhan Yesus memberikan contoh kita bahwa kita mau melayani siapapun itu dan dimanapun itu. Kalau Tuhan sudah mempercayakan kita pelayanan di bagian diakonia, pelayanan mungkin menjangkau jiwa-jiwa, maka kita mau bertekun dalam pelayanan itu. Jangan pernah memilih pelayanan. Jangan pernah memilih-milih berbagai macam pelayanan. Kalau di dalam gerejamu atau di dalam suatu pelayanan mungkin kau dipercayakan melayani di luar, tetaplah bertekun dalam menjalani pelayanan.
Kita melayani dalam gereja bukan karena kita mau dilihat gembala, bukan kita mau dilihat seseorang, bukan kita mau dilihat oleh berbagai mata yang ada di gereja. Percuma kita melayani dalam gereja, percuma kita melayani di atas mimbar kalau kita tidak melakukannya dengan tulus ikhlas. Kita cuma melayani di dalam gereja, tetapi ketika kita keluar gereja, apakah kita mampu melayani orang-orang yang kita tidak kenal? Apakah kita mampu melayani orang-orang yang sudah berbuat salah kepada kita? Saudara-saudara yang berkati Tuhan, mungkin ada banyak di antara kita yang sudah melihat dan terlibat aktif dalam berbagai pelayanan. Tetapi ada baiknya kita masing-masing mengoreksi diri kita. Adakah kita ini sudah berdamai dengan sesama kita? Apakah kita masih menyimpan marah dan dendam terhadap seseorang? Tuhan Yesus mengatakan, berdamailah dahulu. Berdamailah dahulu, baru datang mempersembahkan korban persembahan. Kita mau berdamai dulu dengan seseorang, baru kita mau datang melayani kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Matius 7 ayat 21-23, maka di situ kita mendapatkan berbagai macam mujizat, nubuatan yang dilakukan. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Aku tidak mengenal engkau." Tetapi mereka melakukan pelayanan yang luar biasa. Mereka melakukan pelayanan mujizat, menyembuhkan orang sakit. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa aku tidak mengenal engkau. Jangan kita seperti sama orang yang dimaksud di dalam kitab Matius 7 ayat 21-23. Ketika kita bertekun dalam pelayanan kita, ketika kita benar-benar sungguh-sungguh melayani, maka janji Tuhan kita akan terima dengan baik. Kita mau pada saat hari ini, ketika kita dipercayakan suatu pelayanan, maka saya mau katakan bagi kita semua bahwa pelayanan apapun yang engkau dipercayakan, pelayanan apapun mungkin di balik layar, sama-sama kita mau bertekun, sama-sama kita mau sungguh-sungguh melayani. Karena kita melayani bukan buat manusia, tetapi kita melayani buat Tuhan kita yang luar biasa. Demikian renungan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami ucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Kau mengingatkan kembali kami bahwa bertekun dalam pelayanan Tuhan. Biarkanlah Tuhan Yesus pelayanan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, Bapa. Kami mau tetap bertekun dan kami melayani lebih kesungguhan hati kami, Bapa. Karena kami tahu Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Maka kami akan mempersembahkan pelayanan kami yang baik juga kepadamu, Bapa. Terpujilah bagi nama-Mu, Tuhan. Dan biarkanlah renungan ini tersimpan dalam hati kami, tersimpan dalam pikiran kami, Tuhan. Dan biarkanlah kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu yang apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Dan biarkanlah Tuhan Yesus kami belajar bertekun dalam pelayanan kami di dalam gereja maupun di luar gereja, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami akhiri renungan pada pagi hari ini penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.